Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Nistika Okta dengan NPM 1901010006. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terdapat pada fikih kontemporer. Yang pertama adalah hukum Islam tentang nikah beda agama, itu bab 1. Jadi ada dua. Yang pertama adalah pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita Buddha yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik atau dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Secara jelas, ayat ini itu melarang seorang laki-laki mukmin menikahi dengan perempuan musyrik. Sebagaimana juga tidak boleh perempuan musyrik menikah dengan laki-laki mukmin, karena terdapat perbedaan visi yang teramat jauh yang mungkin tidak bisa disatukan. Kemudian yang kedua, menikahi wanita ahli kitab, Majusi dan Sa'biyah. Jadi menurut jumhur ulama, memperbolehkan pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab atau Yahudi atau Nasrani yang masih berpegang kepada kitab selain Al-Quran. Jadi menurut Yusuf Qaradawi, kebolehan tersebut didasarkan oleh dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa ahli kitab itu diistimewakan dalam muamalah dan ahli kitab termasuk serumpun dengan Islam. Bab kedua yaitu tentang monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Jadi yang pertama itu kita akan bahas tentang monogami terlebih dahulu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, monogami berarti sistem yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri dalam jangka waktu tertentu. Hukum asal perkawinan Islam itu adalah memang monogami. Hukum ini sangatlah beralasan karena memang monogami ini bertujuan untuk menghantarkan keluarga yang bahagia dan tidak memiliki beban selain tai. Kemudian yang kedua adalah poligami. Poligami dalam Kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria menikahi wanita lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Tentang tulisan poligami ini, Yusuf Qaradawi menulis bahwa Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia, mengakui fakta yang dapat membimbing dan menjauhkan manusia dari perbuatan yang dungu atau perbuatan yang buruk. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah nikah mut'ah. Mut'ah ini berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti bekal yang sedikit dan barang yang menyenangkan. Yusuf Qaradawi memberikan pengertian nikah mut'ah secara terminologi yaitu seseorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang telah ditentukan dengan imbalan tertentu. Di Indonesia, nikah mut'ah ini disebut dengan kawin kontrak. Dari uraian yang di atas itu tuh memberikan gambaran yang jelas terhadap kita bahwa nikah mut'ah ini bertentangan dengan syariat Islam karena pernikahannya tuh hanya dilakukan menurut sesuai dengan kontrak. Jadi kalau pernikahannya 3 bulan selesai ya 3 bulan selesai. Dan bab ketiga yaitu homoseksual dan lesbian. Secara bahasa, homoseksual berarti hubungan seks dengan pasangan yang sejenis, baik laki-laki atau perempuan. Tetapi kemudian istilah homoseksual ini mengalami penyempitan makna, yaitu diperuntukkan untuk pria yang mengadakan hubungan seks dengan pria lainnya yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan liwat. Adapun hubungan seks sejenis antara perempuan dengan perempuan disebut dengan lesbian, yang bahasa Arabnya disebut al-saha. Usaha pencegahan homoseksual ini yaitu dengan pembinaan akhlak, penanaman nilai-nilai moral atau nilai-nilai agama tentang hukum nikah, hikmahnya, kemudian hukum menutup aurat, serta penjelasan tentang dosa dan akibat yang ditimbulkan dari homo tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah bab keempat. Bab keempat ini adalah khitan wanita. Menurut Al-Mawardi, khitan wanita adalah memotong kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian atau bagaikan jengger ayam jago.
yang wajib dipotong. Tentu hukum khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan tidak terdapat nas yang menjadikan pegangan. Namun para fuqaha itu dalam merumuskan khitan itu hukumnya berbeda-beda. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Tapi yang jelas penulis di sini memperhatikan bahwa khitan itu jangan sampai melewati umur balik, karena kegunaan khitan itu adalah membersihkan najis yang terdapat pada kulpah ketika buang air kecil. Yang kelima adalah zakat hasil tanah yang disewakan. Kata zakat itu berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya suci, tumbuh berkembang dan berkah. Makna zakat secara bahasa ini mencerminkan sifat zakat yang dapat mensucikan harta dan jiwa serta mengandung nilai positif yang dapat dikembangkan berupa kebaikan bagi si muraki dan kemaslahatan ekonomi bagi para mustahik. Selanjutnya yaitu bab ke-6. Jadi bab ke-6 ini membahas tentang zakat dan pajak. Di sini terdapat perbedaan yang bersamaan antara zakat dan pajak. Jadi kita akan membahas tentang persamaannya terlebih dahulu, yaitu zakat dan pajak. Yang pertama, zakat dan pajak itu masing-masing merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, zakat dan pajak masing-masing diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk menanganinya, maka pajak diserahkan kepada negara dan zakat dapat diserahkan kepada lembaga pengelola zakat atau amil zakat. Kemudian perbedaannya yaitu yang pertama, zakat mengandung arti kesucian, tumbuh dan berkembang, sedangkan pajak mengandung arti beban yang berat. Kemudian yang kedua, zakat merupakan rukun Islam dan termasuk ibadah yang harus diniatkan, sedangkan pajak tidak termasuk rukun Islam dan mengeluarkannya tidak wajib niat. Kemudian yang ketiga, ketentuan hukum zakat ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan berlaku untuk semua umat Islam kapan dan di mana saja. Adapun pajak itu ditentukan oleh penguasanya. Bab terakhir adalah penjualan di atas harga kontan karena kredit. Dalam praktik jual beli sangat diharapkan kemurahan hati seorang penjual untuk menolong pembeli yang tidak mampu membayar secara kontan dengan harga yang sama. Artinya, pembayaran dengan harga kontan tidak berbeda dengan harga kredit. Misalnya, jika si A menjual sepatu harga kontan yaitu Rp100.000, tetapi karena si pembeli tidak punya uang untuk membayar kontan, maka si penjual dapat memberikan bayaran tempo bulan dengan harga Rp100.000. Juga hal itu dilakukan oleh penjual tidak lain karena ingin menolong si pembeli. Maka tindakan seperti ini dapat dinilai sebagai kebaikan bagi si penjual. Dan mungkin itu saja materi yang terdapat pada buku fikih kontemporer yang bisa saya jelaskan. Yang pertama itu tentang hukum Islam, tentang nikah beda agama. Kemudian yang kedua, monogami, poligami, dan nikah mutah. Kemudian yang ketiga itu adalah homoseksual dan lesbian. Yang keempat itu khitan wanita. Yang kelima adalah zakat hasil tanah yang disewakan. Dan yang keenam adalah zakat dan pajak. Dan yang terakhir adalah penjualan di atas harga kontan karena kredit. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon diambil yang positifnya dan dibuang hal yang buruknya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.